1200087 kelas C3 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Dalam video ini saya akan membahas mengenai ta'riful Quran atau mengenal Quran. Kalamullah. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman-firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap, sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran memiliki 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran yaitu selama 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Tafakur. Tafakur merupakan suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal atau berpikir atau membayangkan dan menggunakan kalbu yang merasakan dan menghayati. Tujuan tafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Kedudukan tafakur sangat penting bagi kehidupan kita. Rumus utama tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran akan tertipu. Al-Quran tanpa akal akan lumpuh. Hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah kesalahan. Mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Mukjizat menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hak, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala ibdina fatau bisuratin mimmaslih wad'u syuhada'akum man dunillahi in kuntum shodiqin, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat. Yang pertama, terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya, seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Al-Quran juga bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Materi yang terakhir yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, di mana kata Quran itu sendiri merupakan akar dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Alkitab atau Kitabullah dalam bahasa Arab berarti buku, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama-nama Al-Quran yaitu 1. Al-Huda, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, Ar-Rahman, yaitu sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, An-Nur, yaitu sebagai cahaya yang terang dan penerang dalam kehampaan. Yang keempat, Ar-Ruh, yaitu sebagai penghidup ke sesuatu. Tanpa ruh, manusia akan mati. Jadi artinya, Al-Quran sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah lama mati agar hidup kembali dan dekat kepada Allah. Dan yang terakhir, Asy-Syifa, yaitu sebagai penawar atau penyembuh juga obat manusia dari berbagai penyakit hati, sombong, dan membawa kedamaian bagi hati setiap manusia. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.